setelah sebelumnya kita belajar secara mendetail ya tentang jaringan epitel pada hewan dan manusia, maka yang kedua jaringan pada hewan itu adalah jaringan saraf ya. Nah, yang nomor 2 dan 3 ini saya tidak akan membahas terlalu banyak ya. Jaringan saraf yang penting kalian tahu itu adalah bahwa satuan terkecil dari saraf itu adalah sel saraf, yaitu neuron. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat sistem saraf ya. Nanti ada jenis-jenis neuron ya, struktur neuron seperti apa, kalian bisa lihat video saya ya. Kemudian yang ketiga sama seperti jaringan saraf, jaringan otot ya. Ini kalian harus tahu adalah otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik atau otot rangka, kemudian otot polos dan otot jantung ya. Nah, ini saya udah jelaskan di sistem gerak. Jadi kalian bisa lihat tentang otot ini di sistem gerak. Oke. Yang keempat saya akan lebih jelaskan lebih banyak ya. Oke, yang keempat itu adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat nih mungkin kalian masih bingung apa sih ya jaringan ikat ya. Nah, kalau dari namanya pasti fungsinya untuk mengikat ya. Struktur jaringan lain, satu jaringan dengan jaringan lain yang ada di sekitarnya ya. Atau yang menyokong antar jaringan atau antar organ. Nah, contohnya seperti ini aja deh. Kalian tahu kan di perut kalian itu terdapat usus halus yang panjangnya kurang lebih sekitar 7-9 meter, betul ya? Kemudian ada usus besar, ada hati, ada ginjal ya. Semua ada di perut kita. Tapi kok dia nggak turun ya? Nah, rupanya di situ ada jaringan ikat yang membuat antar organ tadi ya atau antar jaringan itu mengikat satu sama lain. Dan yang di paling bawahnya ada membran ya untuk menjaga supaya semua yang ada di perut kita itu tidak turun ya, kecuali kalau ada orang yang mempunyai penyakit hernia ya, di mana organ-organ di perutnya ini turun. Kenapa? Karena jaringan ikatnya melemah di bawahnya. Ya, itu fungsi jaringan ikat ya. Oke. Nah, yang harus kalian tahu juga, jaringan ikat itu terdiri dari pasti ada sel-selnya ya. Oke. Kemudian ada juga serat atau serabutnya. Dan yang sel sama seratnya itu nanti terdapat di dalam yang namanya matriks. Oke ya. Jadi kedudukan sel pada jaringan ikat itu tidak rapat. Jadi ada ruang antar sel. Nah, di ruang antar selnya itu terdapat matriks-matriksnya. Ya, oke. Kita masuk dulu mengenai sel-sel yang ada pada jaringan ikat. Ya, jadi ini sesuai dengan jaringan apa saja. Misalkan ada fibroblast ya. Ini sel fibroblast ini untuk menghasilkan protein serat penyusun matriks ya. Kemudian ada makrofag, biasanya digunakan untuk membersihkan jaringan dari antigen karena makrofag ini bersifat fagosit. Ini biasa terdapat di jaringan darah ya. Kemudian ada kondrosit ya, sel kondrosit terdapat di jaringan tulang rawan ya. Kemudian ada osteosit terdapat di jaringan tulang sejati atau tulang keras ya. Kemudian ada sel darah, sel tiang, sel lemak ya. Sel lemak itu untuk memperoleh heparin atau histamin untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah ya. Itu semua sel yang ada pada jaringan ikat ya, tergantung jaringan yang mana dulu ya. Oke, serat-seratnya. Jadi setiap jaringan ikat pasti ada serat. Ada 3 serat utama, yaitu kolagen, elastis, dan retikuler ya. Nah, yang serat kolagen ini
memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Ya, biasanya dia berwarna putih yang kalau kalian lihat banyak terdapat pada tendon, ya, kolagen. Kolagen ini tidak seelastis serat elastis. Ya, serat elastis ini yang paling elastis. Dia terdiri dari protein elastis yang memberikan sifat sangat elastis. Ya, kemudian dia berwarna kuning. Banyak terdapat pada pembuluh darah, ligamen, ya, juga selaput tulang. Ini serat elastis. Kemudian yang terakhir adalah serat retikuler. Ya, serat retikuler ini adalah serat yang paling tipis di antara serat lainnya. Oke, itu serat. Kemudian mereka semua terdapat di dalam matriks. Matriks ini seperti cairan kenyal, ya, cairan yang biasa seperti putih telur gitu, ya. Oke, jadi itu yang terdapat di dalam jaringan ikat. Oke, nah kemudian jaringan ikat ini saya bagi menjadi 3, ya. Oke, ada jaringan ikat sejati, ya, memang dia digunakan untuk mengikat satu jaringan dengan jaringan lainnya dan untuk mengikat jaringan dengan organ dan lain sebagainya, ya. Nah, jaringan ikat sejati ini saya bagi lagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Bedanya apa? Bedanya kalau jaringan ikat longgar, ya, selnya lebih banyak daripada seratnya. Sedangkan jaringan ikat padat, selnya lebih sedikit daripada seratnya atau serabutnya, ya. Kemudian contoh dari jaringan ikat longgar ini adalah selaput pembungkus organ dalam perut. Yang tadi yang saya bilang, kalau di orang yang punya penyakit hernia, maka selaput ini sangat-sangat rentan, ya, sehingga organ di dalam perutnya turun, ya. Kemudian juga contoh jaringan ikat longgar yang lain adalah jaringan lemak atau adiposa, ya. Kemudian jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat saya bagi 2, ya, yaitu yang teratur, jaringan ikat padat teratur. Contohnya adalah tendon dan ligamen. Tendon tahu kan kalian? Tendon itu adalah penghubung antar tulang dengan otot, ya. Kalau ligamen itu adalah penghubung antara tulang dengan tulang. Oke. Kemudian ada jaringan ikat padat tidak teratur. Contohnya ini adalah fascia. Fascia masih ingat apa? Fascia itu adalah selaput pembungkus otot. Oke, ya. Kemudian ada periosteum, ada perikondium, itu semua terdapat pada tulang. Yang fascia ini kalian bisa lihat di sistem gerak, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jaringan ikat cair. Kalian kalau udah yang cair berarti kalian bikinnya yang bentuknya cair itu, ya. Contohnya adalah jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah itu berguna untuk alat transportasi makanan, oksigen, karbon dioksida, ya. Kemudian kalau jaringan limfa digunakan untuk imunitas tubuh. Oke, ya. Dan yang ketiga adalah jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong berarti fungsinya untuk membentuk dan menyokong tubuh kita. Kira-kira apa yang membentuk dan menyokong tubuh kita? Kenapa tubuh kita terbentuk, ya? Oh, contohnya jaringan ikat penyokong adalah jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras, ya. Oke. Kenapa tubuh kita terbentuk? Karena ada rangka yang terdiri dari tulang keras dan tulang rawan. Jadi jaringan tulang rawan dan tulang keras itu merupakan salah satu contoh dari jaringan ikat, ya.